Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma syara'al musannifu. Tsumma syara'ah mongko nuli mulai al-musannifu sapa ke musannif. Musannif itu pengarang kitab ini memulai fi bayanil khidbati ing dalam jelasakan atau nerangakan masalah khidbah melamar. Fi bayanil khidbati ing dalam jelasakan masalah khidbah atau melamar. Bi kasril kha'i kalawan dibaca kasrah kha-nya khidbah. Karena kalau kha-nya dibaca dhamma itu beda pengertian apa? Menjadi khutbah. Nah, itu keunikan bahasa Arab. Semua hurufnya sama, beda harokat, beda pengertian. Terus bagaimana cara membedakan? Caranya tinggal dilihat dari siyakul kalam, dari susunan kalam, baik lafaz setelah atau sebelumnya ya. Berarti kalau dalam bab Jumat, nah, itu namanya khutbah. Kalau dalam bab Jumat, bab sholat istisqa, bab sholat gerhana itu namanya khutbah. Tapi kalau dalam bab nikah seperti ini ada dua, bisa jadi khidbah, bisa jadi khutbah. Karena khutbah nikah juga dibahas, tapi bukan dalam Fathul Qorib, di Fathul Mu'innya. Khidbah itu wayaha utawi kang den arani khidbah. Waya utawi kang den arani khidbah iku iltimasul khatibi. Iltimasul khatibi itu keinginannya orang yang melamar. Jadi kalau khatib orang yang melamar. Kalau khatibun ya setelah to ada iyanya, khatibun itu namanya orang yang membaca khutbah. Menyampaikan minal makhtubati sangking wong wadon kang den lamar an nikah ing nikah. Jadi mengekspresikan, menyampaikan keinginannya bahwa dia menyukainya atau ingin menikahinya, itu namanya khidbah. Faqalah mongko ngendika sapa kiai musannif. Faqalah mongko ngendika sapa kiai musannif. Wala yajuzu lan tidak boleh. Wala yajuzu lan orang menang opo an yusarriha, opo yang to menjelaskan, an yusarriha opo yang to menjelaskan sapa wong memakai bahasa soreh, memakai bahasa yang jelas. Tidak boleh memakai bahasa yang jelas bi khidbati mu'taddatin, kalawan melamar wanita yang melaksanakan iddah. Melamar atau mengkhidbah wanita yang sedang melaksanakan iddah. Iddah an wafatin karena sebab ditinggal mati suaminya. An wafatin karena ditinggal mati suaminya. Hindun punya suami namanya Ahmad. Ahmad meninggal, maka kewajibannya Hindun melaksanakan iddah. Berapa iddahnya? Berapa iddahnya? 4 bulan 10 hari ya. Jadi arba'ata asyhuri wa asyra, iddahnya 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari dia tidak diperkenankan memakai wangi-wangian ya. Keluar rumah tanpa ada hajat atau kebutuhan. Nggak boleh suaminya baru meninggal langsung dia cari pendamping baru. Nggak boleh ya. Paham ya? Jadi selama 4 bulan 10 hari
dia tidak diperkenankan memakai wangi-wangian, keluar rumah tanpa ada hajat. Bagaimana ya? Ngaji di rumah ya, ngaji. Kecuali memang ada hajat, contohnya dia PNS umpamanya. Kalau dia tidak masuk selama sekian waktu akan dipecat umpamanya ya. Mau tidak mau harus masuk umpamanya ya, maka tidak menjamin. Tapi kalau bisa izin, izin. Karena seperti ini ajaran agama. Atau hajat gambarannya memang dia termasuk tulang punggung, artinya harus kerja. Harus kerja. Punya anak tapi masih kecil. Ya, itu namanya hajat. Autolakin bainin atau tolak bain, atau dicerai oleh suaminya dengan tolak bain. Tolak bain itu suaminya sudah mencerai dengan 3 tolak atau 3 ceraian. Nauzubillah, suaminya mengatakan, "Wis Dik, mulai sekarang sudah saya cerai sebanyak 3 kali. Saya cerai 3, saya cerai 100 umpamanya." Saking mangkelnya ya. Ada masalah saking mangkelnya sehingga mengatakan tolak 3. Bagaimana? Karena sudah tolak 3, suaminya tidak diperkenankan kembali lagi. Maka dia pertama harus menjalani iddah. Berapa iddahnya? 3 sucian ya. Setelah 3 sucian baru dia boleh nikah dengan orang lain. Terus dicerai oleh pihak yang kedua, harus menjalani iddah lagi. Lah setelah iddah yang kedua, maka suaminya diperbolehkan untuk rujuk atau kembali lagi. Itu kalau suaminya mencerai 3 tolak atau 3 ceraian. Kalau masih 1 atau 2, itu termasuk kategori yang di bawah ini. Au raj'iin, atau tolak raj'i. Tolak raj'i itu suaminya mencerai dengan 1 atau 2 tolakan. Kalau suaminya mentolak dengan tolak raj'i, maka setelah ditolak sama kewajibannya menjalani iddah selama berapa? 3 sucian. Suci, haid, suci, haid, suci, baru suci yang ketiga dia dianggap selesai iddahnya. Jadi kalau dia masih dalam menjalani proses iddah, masih dapat 1 atau 2 sucian, itu namanya masih menjalani proses iddah. Maka termasuk kategori fi hubbi zaujiyah, masih dalam ruang lingkup tanggung jawab suami. Artinya kalau istrinya masih belum selesai iddahnya, suami masih wajib memberi nafkah, termasuk tempat tinggal kewajiban suami ya. Dan diperbolehkan untuk kembali lagi. Cukup rojak tuke, Dik, saya mau kembali lagi, walaupun istrinya nggak mau. Jadi kalau masih sebelum selesai iddahnya atau 3 sucian, itu masih dalam ruang lingkup tanggung jawab suami, wajib memberi nafkah, termasuk tempat tinggal, itu kewajiban suami. Dan diperkenankan atau diperbolehkan untuk kembali lagi. Cukup dengan kata-kata rojak tuki, saya kembali lagi. Tapi kalau sudah selesai iddahnya, itu sudah lepas dari tanggung jawab suami. Kalau merasa menyesal, berarti harus menikah lagi.